masalah rezeki bersifat relatif, tergantung siapa yang di situ menerima. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Al-Rifai 1 dalam acara pengajian rutinan Ngaos Sareng Ustadz yang akan menyuguhkan berbagai kajian kitab kuning mulai dari fikih, akhlak, tafsir, dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman Arifai dimanapun Anda berada? Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk menjalankan keistiqomahan kita, yakni Ngaos Sareng Ustadz, tetap di channel YouTube kami Arifai 1. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu tafsir yang diambil dari kitab Tafsir Shawi, tetap bersama beliau Ustadz Ansori atau biasa dipanggil dengan Ustadz Aan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebelum kita awali ngaos kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan Ummul Quran dengan harapan semoga ngaos kita kali ini mendapatkan keberkahan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari beliau Ustadz Ansori. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Rifai, semua yang saya hormati, adik-adik semua yang ada di tempat pendidikan Pondok Pesantren Modern Al-Rifai, semua yang saya hormati, mudah-mudahan dengan keistiqomahan dan kesungguh-sungguhan kita di dalam belajar, adik-adik semuanya nantinya akan selalu mendapatkan ilmu yang sempurna dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Perlu kiranya pada kesempatan hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Ya, rezeki. Bahasa kita ada rizki, kalau orang Jawa rezeki. Gitu. Nah sekarang kajian di dalam masalah rezeki ini menurut ketentuan yang ada di dalam Islam itu bagaimana? Lebih-lebih kalau kita keterkaitkan dengan konsep-konsep yang ada di dalam dawuhnya Allah di Al-Quran. Karena makna dan definisinya rezeki itu sebenarnya apa yang kita dengar di masyarakat kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, kalau namanya rezeki itu konotasinya lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi. Alhamdulillah dapat rezeki banyak. Yang ngomong pedagang. Alhamdulillah rezeki tahun ini. Yang ngomong adalah petani. Jadi sementara ini kepahaman kita bahwasanya rezeki ini lebih spesifik kepada masalah hal-hal yang bersifat material ataupun bersifat materi.
Nah, sekiranya kita perlu untuk menjabarkan, memahami bahwasanya rezeki ini dalam kajian-kajian dan literatur-literatur yang ada di dalam Islam, makna rezeki ini kalau menurut Ibnu Hazmin dan menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, garis besarnya rezeki atau pemberian yang datangnya dari Allah itu ada dua. Ya. Satu, rezeki yang bersifat dohiriyah, yang kelihatan. Contoh, alhamdulillah panen saya tahun ini bisa melimpah. Alhamdulillah dagangan saya sekarang ini bisa laris. Alhamdulillah usaha sekarang saya ini bisa maju, bisa bangkit dan lain sebagainya. Atau alhamdulillah hari ini saya dapat kiriman banyak, kata teman-teman santri Al-Rifai, karena habis disambangi, dikunjungi sama orang tua. Itu yang kelihatan. Segala sesuatu yang bisa dirasakan bermanfaat oleh seseorang, yang bisa kelihatan, itu bagian daripada rezeki yang dohiro. Alhamdulillah hari ini kita semua dikasih sehat walafiat oleh Allah. Bisa berkumpul, bisa ngaos bareng, bisa duduk bersama, bisa mengaji dan mengkaji apa yang ada di dalam pendidikan di pondok modern kita. Ini bagian dari rezeki yang dohir, yang kelihatan. Jadi fisik Anda datang di sini, bisa duduk, bisa mendengarkan, ini termasuk yang kelihatan. Yang kedua, ada rezeki yang bersifat tidak kelihatan. Apa rezeki yang bersifat batinnya? Contohnya Anda dapat ilmu. Anda punya pengetahuan. Anda punya pemikiran yang bagus. Anda punya pemikiran yang cemerlang. Anda bisa jadi orang pandai disebabkan punya kemampuan. Itu juga bagian daripada rezeki, tapi rezeki yang tidak kelihatan. Nah, itu definisi dari rezeki. Nah, dari rezeki yang di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan kepada semua makhluk yang ada di alam dunia ini, termasuk makhluknya Allah yang dikasih kesempurnaan kayak kita, dikasih keinginan, dikasih akal pikiran. Ada kalanya makhluknya Allah yang cuma dikasih keinginan tanpa dikasih akal pikiran. Contoh kucing yang sering masuk di kamar kita itu, dia oleh Allah cuma dikasih keinginan, tapi tidak dikasih pemikiran. Nah, itu termasuk bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempurnaan, maka bagaimana cara kita itu untuk mendapatkan rezeki yang datangnya dari Allah? Disinilah pada kesempatan ini yang kita kaji macam-macamnya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama, rezeki itu ada kalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperuntukkan untuk siapa saja. Makhluk yang melata di alam dunia ini semuanya udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap apa saja yang melata di muka bumi, baik yang berakal kayak kita atau yang tidak berakal kayak hewan piaraan kita, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah rezeki. Cuma pertanyaannya begini, apa cukup kita sebagai manusia hanya punya keyakinan, tapi keyakinan itu tidak kita wujudkan? Apa keyakinan? Saya ditakdirkan hidup oleh Allah di muka bumi, jelas dikasih rezeki oleh Allah. Apakah cukup dengan keyakinan itu tok terus kita diem tidak mau berbuat? Nah, inilah termasuk bagian materi yang ada di Pondok Pesantren Modern Ar-Rifai
ketika Anda sudah belajar ilmu tauhid, ternyata dalam diri manusia ada keyakinan. Keyakinan tadi harus kita wujudkan dengan ikhtiar atau usaha. Jangan diambil salah satunya, dok. Dawuhnya Allah kan sudah jelas, wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi ini oleh Allah, rezekinya ditanggung. Udah kalau gitu saya nggak usah kerja. Udah gitu saya nggak usah usaha. Karena Allah sudah dawuh nanti akan ditanggung. Ini yang perlu kita luruskan. Yang ditanggung langsung oleh Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Hanya makhluk Allah yang dikasih keinginan, tapi tidak dikasih dengan akal. Berarti kalau makhluknya Allah yang dikasih keinginan kayak kita, dikasih akal, ini tidak cukup hanya punya keyakinan kok, tapi harus dengan usaha atau ikhtiar. Jadi macamnya rizki yang pertama itu adalah rizki yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik yang berakal ataupun tidak, semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena usaha. Nah, karena usaha ini penekanannya kepada makhluknya Allah yang model bagaimana? Yang model kita-kitaan ini. Yang dikasih akal ama dikasih nafsu, ama dikasih keinginan. Kalau dalil yang pertama tadi, ini masih umum. Nah, ketika di situ ada dalil masih umum, maka kita ketika ada dalil yang lebih spesifik, yang lebih khusus, maka yang harus kita pakai adalah dalil yang lebih khusus. Berarti khusus bagi kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Muhammad SAW, dalam meraih dan menggapai rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus dengan ikhtiar dong. Harus dengan usaha. Dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali dengan apa yang dikerjakannya. Makna daripada kandungan ayat dalam surat An-Najm ayat 39 ini memberikan kesimpulan bagi manusia di dalam mendapatkan rezeki, ya harus dengan adanya ikhtiar, harus dengan adanya usaha, nggak boleh hanya diem tok. Karena tadi saya mengatakan dalil yang pertama, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, itu lebih cenderung diarahkan kepada makhluknya Allah yang tidak dikasih kesempurnaan akal pikiran. Contohnya hewan ternak. Nggak ada ceritanya hewan ternak kerja, kan nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya hewan ternak mati kelaparan, nggak ada. Permasalahannya mati karena kelaparan, mungkin hewannya yang dipelihara oleh manusia. Tapi kalau tidak dipelihara manusia, jarang kita mendengar itu sampai mati. Yang mati itu biasanya hewan piaraannya manusia. Kenapa kok mati? Karena manusianya lupa ngasih makan. Ini udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk yang melata di muka bumi, semuanya akan dikasih rezeki oleh Allah. Nah, yang kedua, macamnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebuah usaha, proses yang dihasilkan oleh manusia, inilah yang nantinya harus kita laksanakan karena manusia termasuk makhluk Allah yang dikasih kesempurnaan akal pikiran. Itu yang kedua. Macamnya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor 3 karena sebab bersyukur, pandai bersyukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah sebuah ungkapan terima kasih, matur nuwun kepada yang memberikan, yaitu Allah,
Dan wujud daripada terima kasihnya tadi, apa yang diberikan Allah kepada manusia diarahkan kepada hal-hal yang positif. Itu yang penting. Gak cukup orang cuma bilang Alhamdulillahirabbil alamin, dapat uang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dikasih sehat wal afiat. Belum cukup kalau cuma itu toh. Tapi yang dimaksudkan orang di situ bersyukur, di samping menyebut, meyakini bahwasanya apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini nantinya kita jadikan pengantar untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan syukur yang benar. Alhamdulillah saya dikasih sehat walafiat, tapi nggak pernah sholat. Belum benar itu. Ya. Alhamdulillah dikasih rezeki yang banyak, tapi waktunya ngeluarin zakat, nggak pernah ngeluarkan zakat. Ya. Alhamdulillah usahaku oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kelebihan kelonggaran yang sehingga bisa menghasilkan jumlah yang besar. Tapi pelitnya tambah besar. Ini belum bisa dikatakan orang itu mensyukuri daripada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian rezeki yang ketiga yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalaupun toh manusia yang dikasih rezeki oleh Allah mau mensyukuri, syukur tadi apa? Kita terima ungkapan terima kasih, hasil yang telah diberikan Allah kita arahkan kepada hal yang positif. Itu namanya syukur yang benar. Ya, kalau ada orang mau bisa mensyukuri rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, nanti Allah akan nambahi. Tapi sebaliknya, kalau orang itu oleh Allah dikasih harta benda semakin banyak, usahanya semakin maju, tapi justru semakin menjauh dari Allah, itu bukan namanya rezeki yang benar. Itu adalah istidraj. Istidraj itu bahasa Jawane penglulune Gusti Allah. Maka kita bisa melihat orang itu dikatakan syukur dan tidak, itu tergantung nanti dia mau berbuat bagaimana. Kalau untuk positif, berarti itu benar. Orang itu dikasih rezeki, dia bisa bersyukur. Tapi kalau di situ dikasih rezeki, tidak diarahkan pada sesuatu yang baik, berarti orang itu belum bisa dikatakan bersyukur. Hanya alhamdulillah toh, tapi nggak pernah jalani sholat ketika orang itu oleh Allah dikasih sehat walafiat. Berarti dia belum bisa dikatakan syukur yang sebenarnya. Syukur kan ungkapan kita kepada yang kuasa atas pemberian yang telah diberikan kepada kita, terus ini kita wujudkan pada perbuatan yang benar menurut pandangan Allah. Itu namanya syukur yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan adik-adik ya, kita semua oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih kekuatan, bisa tholabul ilmi di Pondok Modern Al-Rifai ini. Dengan kita syukuri, wujud daripada syukur kita bukan berarti kita hanya diem gitu toh, tidak, tapi ada usaha untuk meraih cita-cita ke depan untuk bisa lebih baik dan lebih baik. Itu baru dikatakan mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesempatan kita untuk bisa mencari ilmu. Ini harus Anda syukuri. Karena sekarang ini kan masih banyak dong. Ya, teman-teman kita yang belum dikasih kesempatan oleh Allah kayak Anda. Ya, belajar aja, malesnya luar biasa. Apalagi mengamalkan. Belajar caranya sholat aja, itu masih banyak orang yang di situ nggak mau. Apalagi mengamalkan. Maka ketika ini terjadi pada diri Anda
yang berupa kemauan dan kemampuan untuk thalabul ilmi. Kemauan dan kemampuan untuk mencari ilmu yang akhirnya bisa Anda wujudkan dengan mau menjalankan ibadah. Inilah patut Anda syukuri. Ini bagian daripada nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya, jadi kalau sudah kita kaji seperti ini, rezeki itu sepertinya bukan berupa materi tok, gitu ya. Ya, kita sehat, ya, punya kesempatan, punya kekuatan untuk bisa menjalani hal-hal yang positif. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, termasuk orang itu oleh Allah dijaga tidak mudah menjalankan sesuatu yang negatif, itu juga bagian daripada rezeki. Ya, sama obrolan kita kalau di kampung, ya, obrolan kita bersama dengan orang-orang di kampung, yang dinamakan rezeki itu apa sih? Ya, pokok sesuatu yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, bisa kita nikmati dan kita syukuri. Kalau nanti yang dinamakan rezeki itu ada sesuatu yang banyak, ya kasihan dong yang dapat sedikit. Malah nggak bisa berbuat untuk menjalani syukur. Jadi intinya, masalah rezeki bersifat relatif, tergantung siapa yang di situ menerima. Sing penting dalam rambu-rambunya, setiap apa yang menjadi kelebihan oleh Allah yang diberikan kepada manusia, nantinya bisa diarahkan pada positif atau tidak. Itulah makna daripada orang bisa dan mampu mensyukuri yang namanya rezeki yang datangnya dari Allah. Yang nomor 4, ini penting lagi. Yang nomor 4 itu rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menikah. Karena menikah. Kamu sekarang ini punya apa? Ya belum punya apa-apa Ustadz, karena belum menikah. Insya Allah kalau kamu nanti udah menikah, punya dapur, punya perkakas masak, punya ini, punya itu. Ini kan termasuk bagian daripada rezeki disebabkan karena menikah. Kalau belum menikah ya nggak mungkin dong kita punya alat-alat seperti itu. Buat apa? Maka nggak salah. Nggak ada ceritanya orang yang bujang udah kaya, nggak ada. Ya, orang kaya oleh Allah dibuka rezekinya oleh Allah dikarenakan sebab nikah. Makanya kalau kita kembali kepada konsep Islam, nikah itu ternyata juga bagian daripada pengantar untuk seseorang mudah mendapatkan rezeki. Kalau kita analogikan dengan ilmu matematik, ya salah. Nikah tambah butuh biaya, kok katanya di situ tambah ada rezeki. Kan gitu. Lebih-lebih orang laki-laki tambah takut dong kalau mau nikah. Ya, harus punya ini. Syaratnya harus ngasih mahar. Syaratnya harus siap untuk memberikan nafkah. Lah, mahar, nafkah ternyata bagian dari materi. Padahal saya nggak punya apa-apa. Lah, dawuhnya Allah ini yang mengatakan kalau orang itu nikah akhirnya dapat rezeki itu dari mana? Ternyata kita harus kembali kepada definisi awal tadi. Sebuah keinginan dalam diri manusia untuk berbuat baik. Sebuah keinginan yang ada dalam diri manusia untuk bisa berbuat. Ini ternyata bagian daripada rezeki. Orang merasa tertuntut akhirnya mau berbuat. Itu ternyata bagian dari rezeki. Kalau saya dulu sebelum nikah tenang-tenang aja, nggak punya uang, nggak ada yang minta, ya paling untuk saya pakai sendiri. Tapi ketika saya sudah berkeluarga, punya anak istri, mau nggak mau saya harus berbuat. Karena itu bagian daripada tanggung jawab. Lah, kemauan dalam diri seseorang untuk berbuat itulah termasuk bagian daripada rezeki. Ya, orang itu sesuai dengan keadaan. Kalau tertuntut akhirnya mau berbuat, itu termasuk bagian daripada dia oleh Allah dikasih rezeki. Rezeki yang berupa apa? Kemauan. Gitu loh ya. Sekali lagi, kadang orang tanyanya begini,
rezeki dengan sebab menikah itu sudut pandangnya di mana? Wong nikah di situ tambah banyak biaya, kok ternyata di situ menghasilkan rezeki. Satu, sebab nikah orang punya sebuah angan-angan, sebuah keinginan yang nantinya akan diwujudkan. Wes, itu udah rezeki. Terus yang kedua, fakta. Orang tua kita dulu ketika masih bujang kan belum punya apa-apa. Ketika udah nikah akhirnya punya apa-apa, termasuk punya kamu semua. Ya, lah kamu semua ini kan termasuk bagian daripada rezeki karena titipannya Allah kepada orang tua kita. Berarti yang perlu kita jadikan sebuah proses pembelajaran kita dan itu kita jadikan sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita. Orang itu dikasih kemauan untuk berbuat, itu ternyata bagian daripada rezeki. Gelem usaha, bahasa Jawa ini. Ada niatan untuk berbuat dan mewujudkan, itu ternyata bagian dari rezeki. Maka orang disebabkan karena nikah, akhirnya punya angan-angan, punya bayangan, punya keinginan, punya harapan, dan mau mewujudkan. Disitulah akhirnya Allah meletakkan yang namanya rezeki, akhirnya punya apa-apa kayak yang sekarang ini dilakukan dan dirasakan oleh orang tua. Nah, gitu loh ya. Jangan di situ oleh urusan nikah dikalkulasi secara matematik salah semua nanti. Ya. Contoh dalilnya Allah di sini, kalau rezeki itu disebabkan karena nikah, kalau hanya dipikir secara logika saja, kadang orang itu protes. Wong saya tambah biaya, mana rezekinya yang datang dari Allah? Yaitu tadi kronologinya ya. Sebab nikah akhirnya punya tanggung jawab. Karena merasa punya tanggung jawab, punya sebuah keinginan. Keinginan ini nanti akan bisa didapatkan hasilnya oleh seseorang ketika ada perbuatan. Tahapan inilah yang dinamakan rezeki yang diberikan Allah disebabkan karena menikah. Itu tadi yang keberapa? Yang keempat. Terus kemudian rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam, yang kelima, dikarenakan anak. Karena punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan rezeki kepada manusia. Makanya kita harus sadar dan harus punya keyakinan. Seringkali kita di situ dikasih sebuah pemahaman begini. Orang tua ngatur anak jumlahnya 5 mampu. Tapi anak 5 ngatur orang tua kadang nggak mampu. Bukan nggak mampunya anak itu tidak, sing akeh karena iri-irian. Nah itu loh, hebatnya orang tua kepada kita. Maka termasuk orang tua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih tambahan rezeki dikarenakan ada anak. Mungkin pertanyaannya begini, lah buktinya saya tambah pengeluaran dong punya anak. Ya, kalau dulu belum punya anak, saya kan nggak terlalu berusaha untuk mendapatkan hasil. Tapi disebabkan punya anak, mau gak mau kan di situ saya harus tambah pengeluaran. Titik temunya orang di situ dikasih oleh Allah rezeki disebabkan punya anak itu dari mana? Ya dari tadi saya mengatakan rasa tanggung jawab yang nantinya diwujudkan dengan perbuatan yang oleh Allah dibukakan dikarenakan dia punya niat yang baik. Itulah rezekinya Allah disebabkan karena punya anak, karena orang tua akan punya rasa tanggung jawab. Maka seringkali bahasa Jawa yang seringkali kita dengar, sudahlah, nggak usah takut karena anak pada bawa rezeki kan gitu. Orang Jawa. Ya, orang-orang kuno lagi, ya, udah Jawa kuno lagi, udah nggak usah takut biaya bagaimanapun anak yang terakhir tetap bawa rezeki. Itu sebenarnya sebuah keyakinan supaya orang di situ
ketika punya tanggung jawab, semakin besar keinginan yang ada dalam dirinya untuk meraih apa yang nanti bisa dipersembahkan kepada anak. Maka di saat seseorang itu punya kemauan-kemauan seperti itu, disitulah Allah meletakkan dan menurunkan yang namanya rezeki. Maka kalau kita kaji secara hukum fikih, maaf ya, ada orang ikut keluarga berencana, KB, paham ya? Apa motonya KB gimana? 5 anak cukup? Oh 2 anak ya, 2 anak cukup. Makanya kalau dikaji secara hukum fikihnya, hukum syariat, orang ikut KB itu tergantung niat loh ya. Kalau niatnya takut untuk membiayai anak, takut untuk menghidupi anak, itu salah. Kenapa? Karena anak yang terlahir, sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk menjadi penyebab untuk menghantarkan dia mendapatkan rezeki. Tapi kalau orang itu ikut keluarga berencana dengan niatan untuk mengatur, itu baru dibenarkan, baru diperbolehkan. Kalau takut untuk ngasih makan kepada anak, ini salah, bertentangan dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bahwasanya pembuka rezeki bisa saja dikarenakan orang itu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan, yakni tentang rezeki. Ternyata rezeki itu tidak hanya pada materi saja, berupa kesehatan, kesempatan kita untuk mengaji itu juga termasuk rezeki satu titik itu. Ya. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau dipertanyakan, silakan angkat tangannya. Oh, Samian. Di sini saya mau mempertanyakan, kan awalnya rezeki sudah diperencanakan oleh Allah. Dan sedangkan ini saya mau bertanya, bolehkah meminta rezeki kepada Allah itu lebih? Sedangkan kita itu kalau meminta nggak lihat kondisi. Semisal orang tuanya itu perekonomiannya rendah dan seorang anaknya ini mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Semisal anak ini ingin sekali keliling dunia, tapi secara logika, secara material, anak itu nggak akan mungkin bisa keliling dunia karena masalah perekonomiannya. Ya. Terima kasih. Tadi sudah ada yang bertanya tentang masalah rezeki ya. Sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan ini ada di dalam rangkuman yang ketepatan ini tadi juga belum saya sampaikan. Ya. Kalau kita tadi memberikan satu kesimpulan, rezeki itu Allah yang ngatur. Kan gitu ya. Cuman kita nggak tahu. Yang diatur oleh Allah itu berapa untuk kita, berapa untuk kamu, berapa untuk dia, kan kita nggak tahu. Karena nggak tahu, maka kita disuruh untuk ikhtiar, disuruh untuk usaha. Nah, terus kemudian supaya orang itu dari usaha yang didapatkan itu bisa membuahkan nilai benar menurut Allah, nilai benar menurut Allah adalah orang mau mensyukuri rezeki yang diberikan Allah. Rezeki yang diberikan Allah itu yang harus kita syukuri dalam konsep Islam. Tidak harus banyak, sedikit ya juga harus disyukuri, banyak juga harus disyukuri. Karena kita nggak tahu. Kita oleh Allah jatahnya dikasih berapa kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka disuruh untuk bersungguh-sungguh. Namanya ikhtiar. Oke, asalnya gitu. Terus kemudian begini, ada orang ditakdirkan biasa, tapi cita-citanya luar biasa. Ini menurut Islam boleh nggak? Bahkan seandainya kita minta kepada Allah boleh nggak? Boleh kalau kita meminta Allah. Sing penting bukan meminta hal yang negatif. Ya Allah, berikanlah saya rezeki bisa keliling dunia akhirat. Enggak ya, keliling dunia. Ya Allah, berikanlah saya bisa beli kapal terbang. Padahal peda ontel aja nggak punya.
Tapi doanya seperti itu. Bolehkah kita minta pada? Boleh. Kalau kita kepada Allah. Nah sekarang tatanan syariat seperti ini harus ada yang namanya penyeimbang. Apa penyeimbang itu? Bahasa Jawa ini walaupun hukum mengatakan boleh, ya rumangsa ta. Kenapa kok manusia itu disuruh rumangsa? Biar di situ tidak sampai terpuruk dikarenakan keinginan tidak kesampaian. Jadi harus ada keseimbangan. Ini sebenarnya dorongan untuk kita. Ya, bahasa Jawa ini yang ngerti olah. Masa gini kita mau minta yang ini. Walaupun secara hukum boleh kita meminta kepada Allah, minta model apapun itu boleh. Sing penting ojo sampai krungu koncone. Golek krungu koncone, malah akan muncul dampak sosial. Apa dampak sosialnya? Diguyu. Saya masih ingat bahasa guyonannya JTV. Ya. Ada grup ludruk terkenal dari Surabaya, Kartolo CS. Itu ya, yang seringkali juga ditayangkan di JTV. Itu kan ada bahasa moral begini. Udahlah kamu nggak usah lah minta yang macam-macam. Nggak usah lah minta yang tinggi-tinggi. Masa minta kapal terbang, sepeda ontel aja nggak punya. Nanti kasihan dong kamu cuma minta-minta wujud. Sementara mentalmu di situ nanti akan jauh. Ini kesimpulannya, boleh secara hukum kita nggak dosa. Meminta lebih bagaimana nggak apa-apa. Cuma kita siap dan mampukah untuk memberikan keseimbangan kepada diri kita sendiri ketika apa yang kita minta oleh Allah belum diwujud. Kalau menurut saya, oke, kalau kepada Allah saja tidak ada problem. Sing repot itu ketika di situ nanti didengar oleh orang lain. Ya kalau ada hasilnya. Kalau enggak, saya yakin mungkin kita beban moral. Doamu kapan dikabulkan? Nah kan gitu ya. Katanya kamu minta kepingin kereta api. Sementara kereta kerinci aja belum punya. Lah kan gitu. Nah ini penting ya. Jadi kita walaupun meminta apa saja, cita-cita setinggi langit pun enggak apa-apa. Kalau itu termasuk sesuatu yang positif. Tapi semua tinggal kita kembalikan. Siapkah kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan antara terkabul dan tidaknya untuk memberikan keseimbangan kita. Tidak apa-apa. Ya. Maka insya Allah dulu yang pernah saya katakan, nggak penting. Orang itu hanya bisa mengatakan, inilah orang tuaku yang kaya. Ya. Inilah orang tuaku yang hebat. Inilah orang tuaku yang jadi ini, jadi itu nggak penting. Tapi yang terpenting bagaimana seorang berani mengatakan inilah saya. Artinya dalam diri manusia harusnya memang termotivasi untuk punya cita-cita setinggi setinggi langit. Gitu loh ya, paham ya? Jadi nggak apa-apa. Makanya kalau saya masih ingat guru saya, cita-cita sing dhuwur, ya. Seandainya jatuh nggak sampai terpuruk, ya. Cita-cita ndek jatuh, ya nggak dapat apa-apa, ya. Kalau cita-citanya segini nggak kesampaian, masih mending lah di sini, gitu lah ya. Cita-cita aja nggak bayar sih, ya. Nah intinya kalau kepada Allah boleh. Ingat cita-cita bagian dari doa. Tapi kita harus ingat doa sebuah permohonan dari manusia kepada Allah. Ketika Anda belajar dalam ilmu tauhid ada rumus. Ana urid wa anta turid wallahu yahkumu ma yurid. Saya berkehendak, kamu berkehendak. Tapi ingat loh ya, Allah Maha berkehendak. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi keputusan tetap Allah yang menentukan. Tinggal bisakah mensyukuri, bisakah menerima atau tidaknya tergantung manusia. Nah ini yang nggak boleh putus asa. Kadang ada orang, doanya luar biasa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan ya sama Allah. Kita
kita harus kembali dalam pembelajaran kita di ilmu tauhid. Manusia wajibnya minta, manusia wajibnya usaha, tapi tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah boleh kalau menurut saya boleh, bagus juga. Yang penting nggak usah ngomong-ngomong temennya ya kalau wujud, kalau enggak nanti beban loh kita ya. Bahasa sekarang diapakan dek? Bahasa sekarang itu kalau istilahnya apa sih? Ada temennya punya harapan nggak kesampaian, terus kita gojloki ngeledek, itu bahasa kamu apa sekarang ini? Dibully. Nah, ya kalau kita siap dibully sih nggak masalah, tapi khawatir kita itu rata-rata nggak siap kalau dibully terus gitu loh ya. Makanya di situ saya kembalikan lagi, boleh kalau kita kepada Allah minta apapun boleh ya. Semakin kita banyak meminta, itu sama halnya semakin kita banyak doa. Tapi di akhir yang saya sampaikan, Allah sudah memberikan konsep yang luar biasa bagi kita untuk meminta apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah Anda semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mau menjalani ibadah. Kalau nggak mau jalani ibadah, ya sulit dong dikabulkan oleh Allah, punya rezeki yang bisa disyukuri. Ya. Nah, terima ya. Sama rahasianya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya apa? Na'budu itu adalah proses kita ibadah. Nasta'in, permohonan kita kepada Allah. Jadi orang itu nggak boleh minta dulu kepada Allah sebelum berbuat. Itu udah diisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah. Mau jalan ibadah dulu, baru doa. Jangan doa tapi nggak mau ibadah. Paham? Ya, ini penting. Makanya orang ibadah tanpa meminta, Allah udah mencukupi. Apalagi udah ibadah, mau berdoa, wuduh, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa ya, kita minta nggak apa-apa, nggak usah malu kalau kepada Allah ya. Kita anak biasa kepingin jadi presiden, nggak apa-apa kalau Allah mentakdirkan, bisa aja jadi. Ya, contohnya Bapak Presiden kita, itu kan anak tukang kayu bahasanya. Tapi kalau Allah mentakdirkan, dibarengi dengan keluhuran cita-cita yang luar biasa, ya dikabulkan oleh Allah. Manjada. Nah, itu penting gitu ya. Jadi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Makanya kalau kamu di rumah ya, lihat apa itu? Sinetron apa itu? Sing tukang bubur jadi haji itu apa rek judulnya rek? Tukang bubur naik haji. Padahal tukang bubur itu kan maaf, hasilnya kan ya sedikit ya, haji banyak. Tapi kenapa kok bisa? Karena sebab punya keinginan luhur dan di situ mau meminit dengan benar, akhirnya tukang bubur bisa naik haji. Paham? Yang susah sekarang ini Pak Haji gak bisa beli bubur. Nah, itu susah. Ya. Paham ya? Nah, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya uraikan tentang bagaimana cita-cita kita, keinginan kita, doa kita melampaui dari keumuman. Bolehkah kepada Allah? Boleh. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Itu ya, mungkin jawabannya bisa dipahami. Insyaallah. Alhamdulillah, pada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengajian pada kali ini, bahwasanya rezeki itu tidak melulu pada materi saja. Rezeki itu juga bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesempatan kita untuk mengaji, kesempatan kita untuk masuk pesantren mendalami ilmu agama, itu juga termasuk sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan juga jangan lupa, cita-cita boleh tinggi, cita-cita juga boleh yang luar biasa, tapi jangan lupa doa dan ibadah itu yang jadi penyeimbang kita. Bukan begitu ya, Ustadz? Iya. Jadi di samping doa itu persiapan mental kita ya. Paham ya?
Ya, persiapan. Kalau aku punya keinginan beli sepeda motor nggak bisa, akhirnya oleh Allah ditakdirkan bisa beli sepeda ontel, siapkah bisa menerima? Itu yang penting harus kita jadikan sebuah masukan dalam diri seseorang. Nah, itu kalau nggak ada, saya khawatir dia di situ semakin jauh dari Allah. Karena seakan-akan dia punya keyakinan, aduh Allah nggak ngabulkan ini. Saya mintanya Vario, saya mintanya Scoopy, kok dikasih sepeda jengki. Nah, itu kalau tidak dikasih keseimbangan yang dimasukkan dalam diri kita, bisanya cuma protes toh, gitu loh ya. Nah, itu penting untuk menjaga ya. Ingat loh ya, kita mampu berbuat, mampu berencana, tapi ketentuan hanyalah Allah yang menentukan segalanya. Tapi walaupun Allah yang menentukan segalanya, kita masih punya ruang gerak untuk bisa mendapatkan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, menjaga wajat. Barang siapa bersungguh-sungguh, peluang untuk mendapatkan keberhasilan sangat terbuka. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, khususnya ketika Anda semua lagi thalabul ilmi di pondok pesantren. Sing sregep, sing mempeng, insya Allah itu sing oleh hasil, ngono loh kesimpulannya. Lah sing turu tok dan lain sebagainya, ya insya Allah apa? Nggak sebagus yang mempeng gitu. Nah, nggak sebagus yang mempeng ngono loh. Bukan berarti jelek. Di pondok tok itu sudah baik. Sudah bagus. Karena itu bagian dari rezeki. Rezekinya apa? Kesempatan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Mondok tok itu sudah bagian rezeki yang luar biasa. Walaupun to turu tok bendino, insya Allah dimasukno akuarium karo pengurus enggak gitu ya. Paham ya? Nah, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian ngaos sareng Ustadz pada kesempatan kali ini. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti ngaos sareng Ustadz yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.